Gimana? Sampai aku jebol mama sih nggak mau beliin aku sepatu. Sayang, maafin mama ya. Nanti mama minta papa beliin sepatu buat kamu. Kata papa, duitnya di mama. Mama yang pelit nggak mau beliin. Aku malu dikatain sama teman-teman, Ma. Mama jahat. Mama pelit. Papa, tunggu. Bisa? Andi, Iya, tumben kamu yang jemput Yoga? iya Lina ada urusan di kampung. Ada kawinan sepupu. Oh ya, aku doanya anak aku lagi ngambek. Iya. Mas, sepatu Nova rusak. Ya terus kenapa? Hah? Beli sepatu baru? Kayak gini di Seoul juga masih aman kok, masih bisa. Mas, ini udah 2 kali diperbaiki, Mas. Apa susahnya sih, Mas, nyenengin anak kamu? Dia juga nggak tiap hari kan minta sepatu. Kalau kamu pengen beli sepatu baru, pakai duit kamu sendiri dong. Jangan nyusahin aku. Mas, aku mana ada uang. Kamu aja ngasih pas-pasan. Aku nggak bisa nabung, Mas. Terus kamu nyalain aku? Hah? Kamu ini sebagai istri itu nggak berguna, tau gak sih? Sadar atau tidak kau lakukan. Bisanya nggak mau ngambilin duit aku aja. Mas, Ya kamu atur dong. Beli yang murah-murah kayak apa? Boros banget sih kamu. tadi Novel nyalain aku, Mas. Dia bilang aku pelit, Mas. Kamu masa nggak mikirin perasaan aku sih? Urusan rumah tangga itu urusan kamu. Ya, cukup nggak cukup, ya kalau harus cukup. Nggak usah boros makanya jadi orang. Dalam hidupku kau tinggal demi membeli sepatu untuk anak saya Noval. Saya menjual barang-barang saya kepada tetangga saya, Mbak. Gimana, Mbak? Ini baru saya pakai kok dua-duanya. Dan aku jualnya murah kok. Ini saya mau deh, 300 kan? Oh iya, 2.300. Iya, sebentar ya. Makasih ya. 300.000 harusnya cukup buat beli sepatu baru yang Noval. Nih, jadi kamu. Apa sih, Mas? Kenapa sih harus kasar kayak gini? Kamu tuh bener-bener keterlaluan ya. Lalu seperti apa? Buat apa kamu jual tas ke tetangga? Hah? Kamu bikin aku malu. Kenapa harus malu, Mas? Ini bukan nyuri atau berbuat kejahatan. Tapi kamu itu gak punya otak. Ya. Kamu tahu gak? Orang sini tuh taunya aku tuh pekerja kontraktor. Orang yang dermawan yang suka bagian itu. Tapi apa kelakuan kamu? Kamu jual tas ke orang-orang. Hah? Kamu bikin nama aku hancur. Ya. Mas tega? Lihat anak kita dipermalukan sama teman satu kelasnya gara-gara sepatunya rusak. Aku nggak akan kayak gini kalau Mas lakuin tanggung jawab Mas sebagai kepala rumah tangga. Aku udah ngelakuin tanggung jawab aku. Itu menurut takaran Mas, bukan takaran aku. Kalau Mas nggak bisa ngasih, gak usah usik aku. Aku cari jalan keluarnya sendiri. Dia menganggap saya sudah berani menantangnya. Jadi akhirnya kalian jadi makin sering bertengkar. Bener, Mbak. Malah sekarang soal kecil bisa diributkan. Padahal saya nggak pernah nuntut macem-macem. Saya nggak pernah minta dibelikan apa-apa. Saya hanya menuntut perhatian lebih untuk kebutuhan anak saya. Mbak, kamu tuh ibu yang hebat, kamu ibu yang baik. Saya bisa melihat betapa Mbak mencintai anak Mbak. Tapi Mbak gini Mbak, kebutuhan anak kan banyak Mbak. Terus gimana dong Mbak? Kamu dengan keterbatasan keuangan gimana kamu bisa memberikan itu kepada anak kamu? Saya memutuskan untuk mencari uang sendiri, Mbak. Fah, kenapa kamu bayar uang tur anak aku? Tadi wali kelasnya nelpon kalau uang turnya Nova udah dibayar sama kamu. Kemarin anak aku cerita tinggal Noval yang belum bayar turnya. Padahal kemarin kan batas waktu bayar terakhir. Yoga takut kalau Noval nggak ikut. Kebetulan tadi kan aku antar sekolah, jadi aku langsung bayarin. Tapi Van, harusnya kamu nggak berbuat hal seperti ini. Aku kan jadi nggak enak sama kamu. Kamu lagi ada kesulitan keuangan. Aku cuma
mau bantu kamu aja. Bantu apa? Aku kan importir barang-barang homeware. Ini bisa jualan online dan nggak akan menyita waktu kamu. Tapi Van, aku kan nggak punya modal. Nggak pakai modal, kamu bawa aja barang-barangnya. Kalau kejual, baru kamu bayar. Kalau nggak laku, baru kamu balikin. Nggak ada resiko buat kamu. Dan kamu menerimanya, Mbak? Iya Mbak, saya menerima bantuan dari Fandi. Dia memang sahabat saya Mbak. Kita tetanggaan dari kecil sudah sangat akrab kayak saudara. Lalu bagaimana setelah itu, Mbak? Bisnisnya gimana? Apakah berkembang sesuai harapan, Mbak? Alhamdulillah Mbak, lewat media sosial ada saja yang beli. Mbak senang banget, Mbak. Jadi ini menjadi solusi atas masalah kamu, Mbak. Dan pastinya suami kamu senang dong. Kamu mendapatkan penghasilan tambahan dan gak perlu bergantung hanya dari uang bulanan suami. Sayangnya tidak seperti itu Mbak yang saya dapatkan. Oh, sekarang kamu jualan? Iya mas, laku loh. Ini aja 7 pesanan yang harus dikirim. Terus ada 6 pesanan lagi mas. Berarti kamu selama ini bohongin aku ya? Kamu bilang selalu kekurangan uang. Tapi apa? Ini kamu bisa jualan? Mas, kamu kenapa sih nuduh aku? Lagian juga pengeluaran kan kamu tahu. Bon juga kamu cek terus. Ya, terus uangnya dari mana? Bisa beli barang sebanyak ini? Oh, jangan-jangan kamu itu ngambil ATM aku ya? Hah? Seburuk itu ya mas aku di mata kamu. Aku lakukan ini tanpa modal mas. Zaman sekarang siapa yang mau ngasih modal cuma-cuma? Hah? Nggak ada. Oh, jangan-jangan kamu ini semua dikasih sama Pandi ya? Aku nggak suka ya kamu deketin sama Pandi. Mas, ini cuma bisnis. Aku juga lakuin ini tuh biar kita ada tambahan pemasukan. Terus menurut kamu selama ini aku nggak pernah kasih uang? Kamu sesuka kamu ngasih uang belanjaan ke aku tanpa memikirkan kebutuhan kita. Kamu royal ke orang lain, sedangkan ke istri kamu, hah? Begini caramu untuk hancurkan. Jangan kurang ajar kamu ya. Kamu harus ingat, surga kamu ada sama aku. Sudah aku Mas kalau bilang surga aku di bawah telapak kaki mas. Tapi mas harus ingat, mas gak akan dapetin surga itu kalau mas sakiti hati aku. Sering suami kamu perlakukan kamu kasar seperti itu? Awal nikah tidak pernah Mbak. Tapi sekarang marah sedikit pipi saya jadi pelampiasannya.